Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza, NIM 1906 1906 dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang underground ekonomi di Indonesia. Pertama itu, underground ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi sebagian besar negara. Underground ekonomi adalah kegiatan-kegiatan ekonomi baik secara ilegal maupun ilegal yang terlewat dari perhitungan produk domestik bruto, yang juga dikenal dengan nama unofficial ekonomi atau black economy. Saat ini telah menjadi sebuah isu global. Hal ini dapat dipahami karena semakin meningkatnya kegiatan underground ekonomi. Kegiatan hal ini hal ini dapat dipahami karena semakin meningkatnya kegiatan underground ekonomi mengakibatkannya kinerja perekonomian yang selama ini diukur melalui besaran produk domestik bruto. Di sisi lain, semakin berkembangnya kegiatan underground ekonomi ini juga turut menciptakan kerugian bagi negara melalui besaran potensi pajak yang hilang. Kegiatan underground ekonomi umumnya lepas dari pengawasan otoritas pajak sehingga menghilangkan kewajiban membayar pajak dari para pelaku underground ekonomi yang menyebabkan kerugian negara. Di Indonesia, beberapa contoh kegiatan underground ekonomi yang cukup menyita perhatian melalui pemberitaan pada media massa, baik cetak maupun elektronik, diantaranya yaitu kegiatan penyelundupan barang keluar negeri seperti kayu, bahan bakar minyak, sampai hewan-hewan langka yang dilindungi. Maupun kasus-kasus masuknya barang-barang di Cina ke Indonesia tanpa melalui pintu bea cukai. Fenomena ini menyebabkan kerugian negara dalam hal yang tidak dipungutnya pajak impor dan tidak terkandungnya barang-barang impor yang masuk ke Indonesia. Dari artikel ini terciptalah sebuah teori menurut teori definisi underground economy. Menurut Smith, dalam file tahun 2003, underground economy adalah produksi barang dan jasa baik ilegal maupun ilegal yang terlewat dari perhitungan produk domestik bruto. Aktivitas ilegal yaitu pasar ilegal di mana barang atau jasa diproduksi diperjualbelikan dengan konsumsi yang secara ilegal. Aktivitas tersebut dikategorikan ilegal karena dibenarkan secara hukum. Contoh, peredaran obat terlarang atau aktivitas prostitusi. Adapun aktivitas ilegal yang termasuk underground ekonomi berupa produksi barang dan jasa yang legal dengan sengaja diperjualbelikan secara tertutup dengan alasan yaitu pertama untuk menghindari pembayaran pajak, yang kedua menghindari pembayaran kontribusi perlindungan sosial, dan waktu kerja maksimum dan standar keselamatan. VG tahun 1990 menggolongkan aktivitas underground ekonomi ke dalam 4 golongan. Yang pertama itu the illegal economy, yang kedua the underreported economy, yang ketiga the unrecorded economy, yang keempat yaitu the informal economy. The illegal economy itu aktivitas ekonomi yang tidak sah yang terkandung dalam pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi yang melanggar undang-undang atau bertentangan dengan peraturan hukum. Yang kedua, the unreported economy, yaitu pendapatan yang tidak dilaporkan kepada kasusnya otoritas pajak, tentunya dengan maksud untuk menghindari tanggung jawab untuk membayar pajak. Yang ketiga yaitu the unrecord economy, yaitu pendapatan yang seharusnya tercatat dalam statistik pemerintahan namun tidak tercatat. Akibatnya terjadi perbedaan antara jumlah pendapatan atau pengeluaran yang tercatat dalam sistem akuntansi yang nilai pendapatannya pengeluarannya yang sesungguhnya. Yang keempat, the informal economy, yaitu pendapatan yang diperoleh dari para pelaku atau agen ekonomi secara informal. Para pelaku ekonomi yang berada dalam sektor ini kemungkinan tidak memiliki izin secara resmi dari pihak yang berwenang. Yang kedua itu metode penghitungan underground economy.
Ada 3 pendekatan yang paling sering digunakan, yaitu pendekatan langsung, pendekatan tidak langsung, dan pendekatan dengan pembentukan model. Yang pertama, pendekatan langsung. Pendekatan ini merupakan pendekatan secara mikro dengan melakukan sebuah survei pada sekelompok sampel yang dengan metode sampel tertentu. Survei didesain untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam aktivitas underground economy. Estimasi underground economy yang pendekatan langsung melalui survei seperti ini sering dilakukan di beberapa negara besar. Adapun dari kelebihan pendekatan langsung melalui survei adalah informasi yang diperoleh dapat lebih detail melalui pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Sementara kelemahannya itu keakuratan dari data dari survei sangat mempengaruhi oleh sikap kooperasi dari responden untuk menjawab secara jujur. Pendekatan tidak langsung. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan indikator. Hal ini untuk mengestimasi underground economy, berbagai variabel makroekonomi digunakan sebagai indikator. Indikator yang sering digunakan sebagai proksi untuk mengukur jumlah dan pertumbuhan underground economy antara lain itu pertama diskrepensi antara PDB pengeluaran dan PDB pendapatan. Yang kedua, diskrepensi antara partisipasi kerja di sektor ilegal atau aktual. Yang ketiga, pendekatan moneter. Pendekatan moneter yang dimaksud adalah pendekatan dari permintaan uang kartal. Yang ketiga, pendekatan yang digunakan itu pendekatan pembentukan model. Dalam pendekatan ini, estimasi dari underground economy diperoleh melalui pembentukan model dengan mempresentasikan satu indikator yang dapat mencakup kegiatan underground economy. Model yang berbentuk secara eksplisit terdiri dari beberapa faktor yang menyebabkan berkembangnya kegiatan ekonomi. Sejumlah peneliti telah dilakukan untuk mengestimasi underground economy di beberapa negara. Asminio tahun 2010 melakukan estimasi underground economy di Ethiopia dan menemukan bahwa underground economy di Ethiopia mulai berkembang pada tahun 1977 sampai 1991, ketika negara tersebut berada dalam perang sipil yang berkepanjangan. Pada periode tersebut, underground economy di Ethiopia berkisar 41 sampai 41,5% dari PDB dan berkurang menjadi 30% pada tahun 1993 ketika perang telah berakhir. Yang ketiga itu metodologi. Dalam penjelasan ini, data yang digunakan adalah sekunder triwulanan mencakup rentang waktu 2001 sampai 2013. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Penelitian ini melakukan estimasi underground economy dengan menggunakan pendekatan moneter seperti yang diperkenalkan oleh Tenzi tahun 1980. Variabel ekonomi yang digunakan dalam proses perhitungan dalam penelitian ini antara lain: yang pertama itu permintaan uang kartal, yang kedua inflasi, yang ketiga bebas pajak, yang keempat suku bunga deposito 1 bulan, yang kelima yaitu produk domestik bruto. Underground economy yang diukur dalam penelitian ini lebih diarahkan ke kegiatan para pelaku ekonomi yang memproduksi dan memperjualbelikan barang atau jasa yang lepas dari penguasaan otoritas pajak, sehingga melepaskan para pelaku tersebut dari kewajiban membayar pajak. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini untuk memperoleh besarnya underground economy dapat dilihat dari penghitungan estimasi jumlah permintaan uang kartal, menghitung jumlah permintaan uang kartal underground economy, menghitung kecepatan uang beredar dalam putaran underground economy, menghitung besaran underground economy. Alhasil dari hasil analisis penghitungan underground economy, hasil estimasi dan validasi model. Sebelum mengestimasi model, uji stasioner dilakukan terlebih dahulu terhadap serangkaian variabel yang terlibat. Data yang stasioner memiliki means, variance, autovariance yang sama setiap waktu data itu dibentuk atau dipakai. Artinya, dengan data yang stasioner model time series yang dibentuk dapat dikatakan lebih stabil. Penggunaan data yang tidak stasioner
dapat menghasilkan regresi lancung, spurious regression. Sebagaimana kita melalui regresi lancung umumnya ditandai dengan statistik R⁻² yang tinggi, namun tidak ada hubungannya yang berarti di antara variabel independen. Model yang diuji lebih lanjut yakni uji kointegrasi yang untuk mengetahui apakah seluruh variabel mempunyai hubungan keseimbangan jangka panjang atau tidak. Secara teknis, uji ini dilakukan dengan melihat ada tidaknya kombinasi linier antara dua atau lebih variabel yang ada dalam model. Dalam penelitian ini, pengujian kointegrasi dilakukan melalui metode Engel-Granger dengan pendekatan Augmented Dickey-Fuller Test. Dari hasil pengujian yang biasa terlihat bahwa residual dari persamaan yang dibangun ternyata stasioner, sehingga dapat dikatakan terdapat kombinasi linier pada variabel yang terlibat. Hasil ini juga menjelaskan bahwa hasil estimasi persamaan yang dibentuk tidak akan membentuk regresi lancung atau spurious regression. Sementara itu, dilihat dari nilai F statistik dengan probabilitas sebesar 0,0, maka dengan tingkat signifikan 1% dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama variabel penjelas yang ada dalam model yaitu inflasi, suku bunga, deposito 1 bulan, beban pajak, PDB signifikan berpengaruh terhadap jumlah permintaan uang kuartal. Sementara itu, secara parsial dari 4 variabel penjelas yang ada dalam model hanya inflasi yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah permintaan uang kuartal. Sedangkan suku bunga deposito 1 bulan, bebas pajak, dan PDB berpengaruh secara signifikan. Dalam hal uji autokorelasi dan heteroskedastisitas yang dilakukan, model awal memberikan besaran statistik Durbin Watson sebesar 1,05 yang menunjukkan indikasi masalah autokorelasi pada model. Dengan menambahkan like, besaran Durbin Watson meningkat menjadi 1,9% sehingga bebas dari masalah autokorelasi. Terkait uji pelanggaran asumsi heteroskedasitas, hasil pengujian dengan metode White diperoleh dengan nilai F statistik sebesar 1,384 dan probabilitas 0,2050 yang tidak signifikan pada tingkat signifikan 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam model ini tidak terjadi masalah heteroskedasitas. Dari analisis hasil estimasi model yang barusan, hubungan inflasi dan permintaan uang kuartal. Permintaan uang real dan permintaan terhadap uang kuartal yang dihubungkan dengan perubahan harga barang dan jasa secara umum mempengaruhi daya beli uang. Hubungan beban pajak dan permintaan uang kuartal. Variabel beban pajak merupakan variabel penting yang mengestimasi besar aktivitas underground ekonomi yang harus berpengaruh signifikan secara statistik terhadap permintaan uang kuartal dalam model. Penggunaan uang kuartal sebagai alat transaksi lebih mudah para pelaku ekonomi underground ekonomi untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel beban pajak berpengaruh positif terhadap permintaan uang kuartal. Yang ketiga yaitu hubungan suku bunga deposito 1 bulan dan permintaan uang kuartal. Tingkat suku bunga yang merupakan opportunity cost dari memegang uang secara teori akan berkorelasi negatif dengan permintaan uang. Hal ini dengan hasil penelitian di mana koefisien dari suku bunga deposito 1 bulan bernilai negatif sebesar 0,07. Dengan demikian, setiap suku bunga deposito 1 bulan naik sebesar 1%, maka jumlah permintaan uang kuartal akan turun sebesar 0,7%. Yang kelima yaitu hubungan produk domestik bruto dengan permintaan uang kuartal. Berdasarkan teori yang dibukakan Keynes, pendapatan mempunyai korelasi positif dengan permintaan uang. Dalam penelitian ini, pendapatan diwakili oleh produk domestik bruto. Pendekatan seperti ini juga digunakan oleh Ebrima Fall. Dalam penelitiannya mengestimasi besarnya aktivitas underground ekonomi di Guyana. PDB dapat digunakan sebagai proksi pendapatan karena merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi dalam kegiatan menghasilkan buah barang dan jasa.
Dari hasil estimasi terdapat juga pengukuran besaran underground economy. Hasil estimasi dari persamaan yang terbentuk akan menghasilkan permintaan uang kartal baik yang digunakan dalam aktivitas ofisial ekonomi maupun dalam underground economy. Estimasi jumlah permintaan uang kartal tanpa beban pajak untuk memperoleh estimasi jumlah permintaan uang kartal underground economy. Kesimpulan yang dapat diambil dari underground economy yaitu makalah ini merupakan penelitian empiris yang memperhitungkan dan menganalisis besaran underground economy di Indonesia. Beberapa kesimpulan yang dapat diturunkan pertama adalah bahwa pendekatan moneter yang digunakan untuk mengestimasi besaran underground economy di Indonesia ini ditunjukkan melalui variabel beban pajak yang signifikan berpengaruh terhadap jumlah permintaan uang kartal. Kesimpulan kedua, dengan menggunakan pendekatan moneter, makalah ini menyimpulkan bahwa selama periode 2001 sampai 2013 rata-rata besarnya underground economy di Indonesia sebesar 94,141 miliar atau sekitar 8,33% dari produk domestik bruto Indonesia. Sebagai konsekuensi logis, Piper ini menyuguhkan kesimpulan 3, yakni bahwa potensi pajak yang menghilang akibat aktivitas underground economy di Indonesia pada periode 2001 sampai 2013 rata-rata sebesar 11.172,86 miliar atau sekitar 1% dari rata-rata produk domestik bruto di Indonesia per triwulan. Baiklah, 3 simpulan di atas memiliki implikasi penting terutama dalam penggunaan uang tunai dalam bertransaksi yang membuka peluang bagi aktivitas underground economy. Kedepannya penggunaan uang elektronik yang kemungkinan dapat menjadi solusi untuk mereduksi besar aktivitas underground economy. Baiklah, hanya itu ya hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.